Baper, bawa perasaan. Sedang bahagia ya? Apa? Sedang kecewa? Oke, apapun perasaanmu, yuk obrolin di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ramai sekali nih. Sekarang semiliar umat ya sudah hadir. Oke, ya yuk. Yuk ya. Melempem. Oke, kita coba lagi cek sound dulu ya. Kayaknya ini masih pada ngantuk ini. Oke, lagi ya. Yuk ya. Yuk ya. Ya yuk. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, halo millennials. Jadi sekedar info aja nih. Sekarang aku udah punya nama. Kalian bisa panggil Yuk ya. Nah, kita juga udah punya yel-yel kayak yang tadi ya. Nah, Yuk ya itu sebenarnya kayak Yuk itu seperti sebutan khasnya orang Jawa Timur gitu ya. Nah, kayak kalau orang Korea Selatan tuh kalau nyebut mbak-mbak itu kan uni gitu ya. Nah, onti, oh bukan, oni, nah gitu. Nah, kalau orang Jawa Timur tuh biasanya manggilnya Yuk gitu. Nah, oke, di podcast Baper by alias Baper bareng UE ini seperti biasa kita mau mengurai kegalauan-kegalauan kalian. Ya, kegalauan apapun itulah ya, kita bisa berbagi di sini. Dan pagi ini memang cukup dingin ya. Sedingin apa kira-kira? Cuy-cuy minis? Sedingin kenangan masa lalu. Apa itu sedingin masa lalu? Sedingin apapun suasana hari ini yang pasti kalian harus tetap menghangatkan suasana hati kalian. Tetap bahagia ya. Karena hari ini kita mau bahas isu-isu yang lagi hangat. Sehangat apa ini? Sehangat Masa depanku dengan dia. Wah, ini memang pakarnya perasaan ini. Sangat perasaanku padanya atau sehangat kopi yang kalian seduh di waktu subuh. Oke, millennials. Hari ini kita mau bahas tentang kira-kira tentang apa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira millennials yang lagi di studio? Ciwi-ciwi minis yang lagi di studio ini ada yang lagi tahu nggak kita mau bahas apa nih? Itu intronya udah. Intronya sudah ada millennials. Nah, kira-kira bahas apa itu yang ham kira-kira pokoknya. Oke, kita nih mau bahas tentang isu pelakor. Pasti sudah familiar kan dengan pelakor. Apa sih pelakor itu? Pasti sudah tahu kan cuy-cuy minis di studio? Wah, pura-pura nggak tahu ini kalian. Pelakor alias perebut laki orang dan reaksi netizen. Jadi ini memang isu yang lagi trending banget guys. Trending dimanapun, di sosial media manapun. Twitter, Facebook, semuanya pada ngomongin tentang pelakor ya. Lagi-lagi karena yang terkait dengan isu ini adalah seorang public figure gitu ya. Oke, jadi kita juga mau merespon isu itu. Nanti seperti biasa akan ada beberapa curhatan-curhatan dari cuy-cuy minis di studio. Dan nanti juga akan ditanggapi oleh Bundis sebagaimana biasanya. Oke ya, milenial siap ya? Oke, siap dengerin podcast kita di Yuk ya? Yuk ya? Baper by no baper, no drama, enjoy your life. Oke. Nah, langsung saja nih. Ini ada pertanyaan dari siapin. Oh, di pojokan sudah ada ciwi berkerudung merah. Merah-merah, marun, merona. Oke, langsung saja ya. Ini kita dengerin pertanyaannya. Baik Mbak Yuya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, terkait dengan fenomena yang lagi trending ya. Oke ya. Apalagi ini menyangkut seorang public Menyangkut figure hajat hidup orang banyak gitu ya. yang image-nya udah positif lah di mata masyarakat. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana menanggapi fenomena yang menjadikan hot gossip artis yang isu selingkuh itu dengan nyinyiran para netizen. Itu Oke, bagaimana siap. tanggapannya? Oke, si merah tentang hot gossip ya.
Hot gossip sama hotdog enak mana ya kira-kira ya? Maklum nih, yuk ya pagi-pagi juga belum sarapan nih, jadi kok keinget ngomongin hot gossip keingetnya hotdog gitu ya. Enak kali ya di pagi-pagi. Oke, nah langsung saja ya. Kita mau minta tanggapannya sama Bundis nih, millennials. Oke, simak baik-baik, oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dulu nih, kok saya dipanggil Bundis ini apa ini? Bundis itu seperti bunda manis, begitulah kira-kira. Oh, ya ada satu pertanyaan menarik dari Mbak berkerudung merah gitu ya. Ini ada fenomena yang cukup lama nggak berhenti ya, isu pelakor dan netizen. Jadi tanggapan netizen itu seperti apa? Jadi ada dua dua istilah yang perlu kita lihat. Pertama tentang selingkuh. Sebenarnya selingkuh itu kenapa hanya pelakor? Sebenarnya kan juga ada pebinor juga ya. Pebinor. Perebut laki-laki orang, perebut bini orang, itu sama-sama bermasalah. Jadi perebut pasangan orang lain itu selingkuh begitu. Tapi mungkin secara lebih luas ya pasangan itu kalau seperti itu kan berarti merebut pasangan orang yang ada dalam ikatan yang resmi. Yeah. Tapi ada yang menyebut juga selingkuh itu ketika orang belum resmi, masih ngedate gitu, masih pacaran, kemudian ngerebut, itu juga disebut selingkuh gitu ya. Itu gimana gitu kan? Selingkuh itu gimana? Ya enggak gimana-gimana, yang namanya selingkuh itu enggak baik gitu ya. Enggak baik karena apa? Yang namanya selingkuh mau apapun itu, alasan apapun pasti akan menyakiti yang lain. Ya kan? Menyakiti yang lain. Semangat gitu. Jawabannya kok enggak semangat. Jadi stop selingkuh, apapun alasannya stop selingkuh. Jadi kalau sudah ada titik-titik stop gitu, jangan dilanjutkan. Yang sering itu kan sudah ada titik-titik kemudian nanti dikompori, jadi tambah meletup-letup kayak bom gitu ya. Nah yang kedua problemnya adalah kalau netizen gitu kan, yang bikin ramai itu sebenarnya kan netizennya. Dan yang nggak enak lagi itu adalah nyinyirannya. Banyak bahasa-bahasa kasar, banyak bahasa yang nggak enak didengar di telinga itu muncul. Itu gimana? Ketika ada sebuah isu yang itu benar atau tidak, ada dua kemungkinan, mungkin benar, mungkin tidak. Itu kan yang paling penting adalah tabayun, kejelasan itu gitu. Kenapa? Butuh kejelasan. Iya, kejelasan tentang aku dan kamu. Iya. Jadi selama kita nggak ngerti itu sesuatu yang pasti, nggak usahlah ngomong yang macem-macem gitu ya. Jadi kalau itu pasti gimana? Boleh nggak kita ngomong yang macam-macam gitu? Kalau itu misalnya A dan B itu memang benar, data real A sampai Z benar. Boleh nggak kita mengucapkan kata enggak juga gitu ya? Karena sebenarnya ada dua hal. Kalau omongan tadi netizen itu adalah salah, berarti dia hoax, fitnah itu. Jatuhnya fitnah. Tetapi kalau itu benar, jatuhnya ghibah. Nah, enak mana antara ghibah sama fitnah? Kira-kira gitu jawabannya begitu ya. Jadi ya sudahlah, itu anggap aja sebagai pelajaran hikmah. Hikmahnya gimana? Kalau kita perempuan lebih hati-hati agar kita jangan sampai selingkuh dan jangan sampai kita diselingkuhi. Kira-kira begitu. Setuju enggak? Setuju. Oke. Gitu ya. Mana mungkin selimut tetangga. Nah kira-kira gitulah, hangat di tubuhmu. Gak mungkin lah, hangatan mana selimut kita sama selimut tetangga. Ya selimut kita selimut sendiri lah. Kali aja selimut tetangga lebih tebal, Mbak. Ya. Apa sih? Nah kira-kira gitu millennials ya, yang bisa kita temukan tentang kepelakoran ini, isu tentang pelakor ini. Nah, oke lanjut ya millennials. Tadi udah dari si kerudung merah, kita mau ke si kembang. Oke. Di sini ada si kembang desa yang juga ingin mencurahkan tentang keluh kesahnya di dunia pelakoran. Ini tidak tahu ya, apakah si kembang ini mau cerita tentang pengalamannya atau pengalaman temannya atau pengalaman temannya teman, ya terserah itulah. Kita dengerin aja ya millennials.
Terima kasih UE atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya si Kembang. Halo Mbak Bang. Jadi mau curhat nih Bundis. Iya. Nah teman saya tuh ada seorang pasangan ya, cewek cowok. Nah Ya, yang alhamdulillah masih cewek cowok ya Mbak. iya. Nah yang cowok ini selingkuh sama orang lain. Nah bagaimana sih kita menghadapi seorang perempuan itu menghadapi pasangan yang selingkuh dengan orang lain? Terima kasih. Aduh, ini miris sekali nih. Lebih miris dibanding Romeo Juliet sepertinya. Punya pasangan tapi pasangannya melirik Will Pill. Oh, tragis kan itu guys. Oke, langsung saja ya kita minta tanggapannya dari Bundis. Ya, kalau di masyarakat orang-orang di sekitar kita menanggapi pasangannya selingkuh biasanya apa? Marah. Dilemparin sandal. Lempari sandal. Matanya kasih cabe. Sadis banget. Dibakar. Dibakar ya Allah. Labrak, Didobrak dibakar, pintunya. digobrak, kasih cabe. Ya Allah gitu ya. Setelah itu selesai nggak persoalannya? Nah, artinya kita sebenarnya orang-orang sekeliling kita itu menanggapi masalah, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah gitu loh. Ya nggak? Ya nggak? Ya. Kita mau lihat gini, kalau kemudian dengan melabrak selesai perselingkuhan, itu sebagai jalan untuk menyelesaikan. Tetapi kalau seperti itu nggak menyelesaikan, berarti itu memang bukan solusi. Jadi stop. Sesuatu yang bukan solusi stop. Artinya apa? Kita akan menghabiskan tenaga untuk sesuatu yang nggak bermanfaat gitu. Ya nggak? Ya. Iya, kita harus melakukan sesuatu. Ini solusinya seperti apa? Selingkuh itu harus terjadi dari dua pihak. Kalau hanya satu, misalnya kita punya pasangan ya, pasangan kita cowok, karena kita cewek maka pasangannya cowok. Nah, disukai sama orang, kejar-kejar. Kalau kemudian pasangan kita nggak ngerespon, selesai itu. Tetapi kalau kemudian tipis-tipis gitu ya, tanggapi tipis-tipis gitu ya. Nah, ini yang mulai maju mundur. Iya. Kode-kode kecil, kode-kode tipis gitu ya, lama-lama menjadi tidak tipis lagi gitu. Nah, ini yang kemudian berarti ada dua pihak gitu. Kalau pasangan itu statusnya masih tadi ya, belum resmi, masih pacaran, masih ngedate, bersyukurlah. Loh. Kenapa bersyukur Bundis? Nah, pertanyaannya kenapa bersyukurlah kita dikasih tahu lebih awal bahwa dia tidak pantas bagi kita. Ketika kita ini adalah perempuan baik-baik, perempuan yang mempunyai cinta dengan penuh ketulusan, maka yang pantas bagi kita adalah laki-laki yang baik. Tulus. Tulus gitu. Maka jangan habiskan waktu untuk laki-laki yang enggak tulus mencintai kita. Apalagi kalau itu adalah pasangan yang sudah resmi. Nah, kalau pasangannya itu pasangan yang sudah jadi suami istri gimana? Waduh. Cerai. Selingkuhin. Kalau diselingkuhin secara besar-besaran langsung putus. Cerai. Iya. Kalau pasangan-pasangan yang sudah resmi, sudah suami istri, ada yang memilihnya diselingkuh, ya udah tak balas aja selingkuh. Selingkuh balik. Ini nggak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah gitu kan. Artinya masalahnya tadi satu jadi dua, dan nggak enak lagi, nggak cuma itu, dosa gitu. Dosa anak-anak kalau sudah punya anak-anak ya. Maka pertama kita harus tadi lihat dulu sebenarnya definisi selingkuh itu apa sih? Nah, ini kan sebelum kita ngelabrak tadi, definisi selingkuh itu apa sih? Ini saya lihat ada foto selfie berdua, nanti dulu. Sekarang semua orang itu ada foto selfie-nya begitu ya. Selingkuh sugro, selingkuh kubro. Kayak kiamat. Selingkuh sugro, selingkuh kubro, selingkuh wusta gitu ya. Kayak najis dong. Ada kayak najis itu. Nah ini kita lihat dulu. Nah, dalam komitmen itu jelaskan dulu.
Kira-kira dalam definisi selingkuh itu apa? Sebenarnya selingkuh itu ya kalau dalam definisi Islam agama itu ya zina itu baru disebut selingkuh gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berduaan, sudah mulai mepet-mepet ya itu sudah mendekati zina gitu ya, sudah deket banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kelihatan itu jalan berdua, ngobrol berdua atau gitu, itu bisa saja motonya kan memang dari satu sisi gitu ya. Tidak record kayak video 3 dimensi. Jadi definisinya itu lihat dulu. Kalau sudah betul-betul kayak tadi, kalau itu memang belum jadi pasangan, bersyukurlah dikasih tahu oleh Allah lebih awal. Kalau itu sudah jadi pasangan gimana? Pilihannya ada di Anda. Pilihannya ada di Anda gitu ya. Pilihan ada di tangan kita sendiri. Seseorang kalau sudah mengotori komitmen, menurut saya itu kan komitmen. Gitu. Pantas nggak diteruskan? Tidak. Pantas nggak untuk diteruskan gitu. Alasannya kan karena ini istri saya sibuk bekerja, nggak dandan, dasternya sobek. Hilaf. Alasannya hilaf gitu ya. Nah ini yang perlu di ini kan up to you untuk menjelaskan ini. Artinya bahwa putuskan sesuatu itu berdasarkan ini. Karena biasanya kalau orang tipikalnya selingkuh, dimaafkan, dia akan selingkuh lagi. Aduh. Hati-hati millennials ya. Biasanya kalau udah pengalaman si dia selingkuh, hati-hati lah ya. Katanya sih kesempatan tidak datang 2 kali, tapi kalau apa nih? Kalau ada mau. Kalau ada mau. Oke. Itu ya millennials tentang mungkin kalian juga ada yang pengalaman diselingkuhin atau berselingkuh. Jadi semoga dengan uraian tadi bisalah mengurai sedikit demi sedikit kegalauan kalian. Apa yang harus kalian putuskan, apa langkah selanjutnya yang harus kalian pilih, oke? Tetap semangat millennials, kita akan selalu mendukungmu. Ya. Oke, ini ada satu lagi nih pertanyaan dari di sudut kanan studio ini sudah ada juga si Ciwi Minis yang mau bertanya sesuai dengan. Oh ya, ini ada si Black Sweet. Kita panggil aja Blacky ya. Blacky. Oh ya. Mbak Blacky. Karena hitam-hitam ini, Mbak Blacky ini mau bertanya juga. Oke, kita simak dulu millennials. Iya ini yuk ya aku mau tanya, mau curhat tentang perasaan sih. Gini, kalau kita seandainya suka sama pasangan orang lain gimana ya? Waduh. Kan kadang perasaan itu nggak bisa nggak bisa ditahan gitu kan? Itu gimana kalau kita menyikapi kalau kita seandainya suka dengan pil orang lah. Pil apa nih? Pil gimana? Oke, siap Mbak Blacky. Jadi aku nggak tahu ya ini pengalamannya Mbak Blacky sendiri atau gimana ini kayaknya. Ini pengalaman jadi pelakor. Oke, langsung saja ya millennials, kita minta tanggapannya dari Bundis. Ya, jatuh hati atau kita tertarik dengan seseorang itu kan ada dalam perasaannya. Kita nggak bisa tahu gitu. Kenapa sih kemudian kita tertarik dengan seseorang? Tiba-tiba saja datang begitu. Tetapi bahwa perasaan itu akan kita tumbuhkan atau akan kita tekan, kita tahan dan seterusnya itu ada di kita sebenarnya gitu kan. Iya enggak? Iya, jadi kita punya tiba-tiba tumbuh kenapa gitu. Ada sesuatu yang tiba-tiba kok kayak nyetrum gitu ya. Normal enggak sih saya kesetrum gitu ya? Normal enggak sih? Karena apa? Mungkin saja si A, B, C dan D itu memenuhi kriteria gitu. Saya tuh paling enggak bisa begitu kalau ngelihat kok tiba-tiba ada gitu. Bening gitu ya, Bun. Bening tinggi gitu ya. Bening di tengah sungai apa ya? Iya, jadi tiba-tiba datang gitu tertarik. Nah ini kita harus melihat, nggak apa-apa kan saya tumbuhkan, toh dia belum resmi, masih belum ada janur kuning itu kan saya nggak apa-apa gitu. Ya kalau dia sudah pasangan orang, iya sih saya harus mundur gitu ya. Karena kalau udah pasangan orang kita tidak boleh merusak pasangan orang lain. Kan boleh poligami. Bentar gitu ya. Kita nggak bahas tentang itu gitu. Tetapi bahwa
bahwa setuju atau enggak, ketika kemudian kita setuju, perhatikan bahwa ketika kita melakukan seperti itu akan menyakiti keluarganya, istrinya, anak-anaknya, itu yang perhatikan, yang harus diperhatikan. Kita jangan sampai menjadi pribadi yang merusak atau kesenangan kita itu menyakiti orang lain. Jangan sampai seperti itu. Masih banyak kok cowok-cowok lain yang lebih berkualitas itu. Nah, kalau itu belum jadi pasangan tadi ya, kalau belum resmi jadi pasangan, artinya kita masih punya peluang, punya celah itu kan belum ini. Boleh dong sama-sama kita ikhtiar gitu. Di sepertiga malam. Seperti kalau menurut Bundis nih, kalau kasusnya seperti itu lebih baik jaga jarak. Jangan lebih mendekat. Social distancing gitu ya. Meskipun ini bukan berlaku hanya konteks corona saja, tetapi di luar konteks corona begitu ya. Itu lebih bagus social distancing. Kenapa? Bisa saja nyetrum tadi karena kedekatan kita, keseringan kita berfrekuensi kita ketemu yang menjadikan kita itu kemudian nyaman. Nah, lebih bagus jaga jarak satu, yang kedua minta sama yang di atas. Kendalikan hatiku ya Allah. Kendalikan. Jangan sampai tumbuh. Jadi minta sama Allah, minta sama Sang Pencipta, ya Allah, berikan saya seperti yang saya inginkan. Bisa saja orang itu, bisa saja orang lain. Kalau orang itu adalah untuk kita, tolong dekatkan gitu. Buka jalannya gitu. Kalau bukan untuk saya gitu ya, Buka lagi. buka lagi ya Allah, kasih kesempatan kedua gitu. Jangan dipaksa Allah. Ya Allah, ini orang ini memenuhi kriteria. Kalau orang itu bukan untuk saya, tolong ya Allah, kasih saya petunjuk yang mana itu. Nah, kira-kira begitu ya. Yang mana itu? Jadi jangan tumbuhkan perasaan yang sia-sia gitu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kira-kira kita tahu posisi kita mau apa, mau bagaimana. Kita kan jadi perempuan yang tetap cantik gitu ya. Bukan cantik di wajah, tetapi cantik di perilaku. Gitu Iya, siap Bundis. Luar biasa sekali ya closingnya. Tepuk tangan dulu dong. Ya dulu nih. Yuk ya. Yuk ya. Yuk. Oke, tidak terasa millennials, kita sudah bersua terlalu lama ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini ya mengena di hati, di pikiran dan perasaannya. Oke? Ya, karena isu ini memang lagi hot ya, hot dog sekali. Oh, bukan. Hot apa? Hot topik ya, maaf. Ini pikirannya kok hot dog terus ya. Oke, millennials, terima kasih sudah menyimak podcast Baper by No Baper, No Drama. Enjoy your life. Oke, sekian dari yuk ya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.